Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wal wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Wakasek Pak Rajina yang sangat terhormat, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang menyempatkan waktunya di siang hari ini. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya yang sedang berlangsung. Mohon maafnya sebentar. Untuk kegiatan hari ini Pak Chandra akan melakukan diseminasi kepada kita semua mengenai disiplin positif di sekolah. Dari saya sebagai Wakasek Kurikulum sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya guru penggerak Pak Chandra dan juga Pak Yudi. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua demi kemajuan dan perkembangan pendidikan di SMP Negeri Cimarak. Tak lupa saya berpesan pada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Pak Chandra ini menjadi daging buat kita semua, dan nanti Pak Chandra dan Pak Yudi bukan makan sendirian tapi kita makan bersama-sama. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu nantinya bisa ikut menjadi guru penggerak ke depannya. Amin. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Chandra mengenai budaya positif yang pastinya akan menjadi sesuatu yang berharga bagi sekolah kita agar terjadi lingkungan yang positif ya Pak Chandra, ya, lingkungan yang positif. Anak didik kita, siswa-siswi yang nantinya berkarakter dan juga memiliki motivasi dari dirinya ya Pak, instinktif untuk berbuat baik. Untuk selanjutnya kepada Pak Chandra, selamat melaksanakan tugas di diseminasi ini sebagai aksi nyata di modul 1.4 Pak Chandra. Jadi saya disimpulkan sedikit, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Pak Lugi yang menjelaskan selaku Wakasek Kurikulum di SMP Negeri 2 Cimarak yang telah mensupport saya dan rekan saya Pak Yudi dalam menuntaskan agenda-agenda atau proses dalam kegiatan calon guru penggerak. Saya juga aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan untuk datang, untuk hadir, untuk membantu saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Cimarak ini. Semoga ini menjadi amal bagi Bapak dan Ibu semua, dan mudah-mudahan juga ini merupakan tonggak awal untuk kemajuan dari SMP Negeri 2 Cimarak. Langsung saja mungkin Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas modul 1.4, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Diseminasi ini adalah menyampaikan informasi terkait dengan budaya positif. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita berdiri terlebih dahulu Bapak Ibu, dikarenakan ya waktunya yang siang masih cerah, jadi kita mudah-mudahan ini dapat menceriakan ya Bapak Ibu. Saling berhadapan-hadapan boleh, kalau yang tidak ada yang bisa bertiga Bu, nggak apa-apa bertiga aja, saling lurah diri. Permainannya adalah yuk senyum selama 30 detik. Senyumnya senyum yang paling mempesona dari Bapak Ibu. Jangan senyum yang membawa luka ya. Jangan sampai ada benih-benih ya. Benih-benih. Ya silakan Bapak dan Ibu bisa mulai senyum, saling tatap-tatapan dengan Bapak Ibu yang lain. Ya. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cukup saja Bapak Ibu. Karena
Ya, mudah-mudahan menegangkan atau ya biasanya terbawa senyum juga ya Bapak Ibu. Nah ini juga bisa dilaksanakan di kelas Bapak Ibu, permainan-permainan yang cukup mudah, tapi ini bisa membuat siswa kita menjadi termotivasi ya. Sedikit senang lah melihat temannya yang lain juga ikut tertawa atau senyum. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, seperti biasa kita membuat kesepakatan forum diseminasi. Di sini kesepakatan forum diseminasi ini adalah kesepakatan yang kita buat sendiri, yang kita yakini bersama gitu ya, untuk keberlangsungan forum diseminasi ini. Mungkin di sini ada beberapa poin. Yang pertama ini saling menghargai pendapat dalam forum. Apakah ini akan dimasukkan atau tidak Bapak Ibu? Boleh dimasukkan saja. Atau misalnya kalau misalnya ada tambahan, di sini boleh makan dan minum selama kegiatan. Oke, diperbolehkan untuk ke kamar mandi. Diperbolehkan untuk meregangkan badan. Boleh. Atau ada tambahan lagi? Silakan. Sudah sesuai atau mau dihapuskan? Diperbolehkan untuk ke kamar mandi sendirian. Sendirian. Oh, kalau Ada teman sendiri gitu ya. Saran. Ada lagi yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, ya kita sepakati bersama untuk keyakinannya yaitu saling menghargai pendapat dalam forum, boleh makan dan minum selama kegiatan, diperbolehkan untuk kamar mandi sendiri, dan diperbolehkan untuk meregangkan badan. Sepakat ya semuanya Bapak Ibu? Sepakat. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang akan saya bagikan terkait dengan budaya positif. Di antaranya yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Disiplin positif ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Pikiran Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif? Mematuhi peraturan. Selanjutnya ada lagi? bertindak sesuai dengan keyakinan dan kebaikan yang dipercayai. Oke, terima kasih. Ya, sangat bagus sekali. Selanjutnya dorongan bagi dalam diri untuk berperilaku ke arah yang lebih positif. dorongan dalam diri. Ya ternyata di kelas ini Bapak Ibu guru sebenarnya sudah pada mengetahui ya, sudah sangat paham bahwasannya disiplin itu bukan sekadar hanya terkait dengan aturan-aturan dan sebagainya, namun itu posisinya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita ya. Jadi itu untuk disiplin diri. Kemudian Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk mengulurkan tangan. Di dalam tangan Bapak Ibu seolah-olah menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semuanya. Sesuatu yang berharga dan tidak mungkin diberikan kepada orang lain. Atau misalkan tidak harus dibagikan kepada orang lain. Kalau misalnya tidak ingin diberikan ya. Coba Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk merayu Bapak Ibu, meminta Bapak Ibu ataupun memaksa. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu untuk membuka kepala tangan tersebut? Pak Uji, bukanya. Baik. Tidak boleh. Iya, bukalah. Buat saya. Pade, buka. Tidak bisa. Ternyata tidak ada yang membuka Bapak Ibu. Karena apa? Karena sesuatu yang berharga dalam diri Bapak Ibu itu tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Jadi di mana kalaupun Bapak Ibu memberikan kepada saya itu atas kehendak sendiri, bukan atas kehendak saya. Betul? Betul ya? Kalau misalnya tadi Pak Dede terayu oleh saya gitu ya,
kita ada kalanya merayu kepada siswa, tapi mereka lah yang menentukan bagaimana perilaku mereka, bagaimana sikap mereka, apakah mau memberikan atau tidak. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada tuh bersifat internal atau dalam diri mereka, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman, apalagi hukuman ya Bapak Ibu. Dari Dr. William Glasser. Ini terkait dengan miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu berarti apa Pak? Kesalahpahaman gitu ya. Salah paham. Jadi sebenarnya guru mengontrol murid itu hanya ilusi Bapak Ibu. Hanya sekedar ilusi. Karena pada dasarnya guru tidak bisa mengontrol siswa. Karena siswa mempunyai keyakinan sendiri, mempunyai keinginan sendiri. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga menurut Dr. William Glasser merupakan sebuah ilusi. Bukan bohong ya. Ya ilusi, hanya hayalan saja. Hanya hayalan semata. Jadi sebenarnya misalkan kita menyuruh anak untuk duha, salat duha, itu kan semua terlihat positif, tapi itu ternyata tidak efektif dan tidak bermanfaat. Tapi menurut Dr. William Glasser, mungkin ada beberapa orang yang sadar dari dirinya, tapi ada juga yang tidak, ada juga yang terpaksa seperti itu. Kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga merupakan sebuah ilusi atau khayalan. Jadi ketika kita mengkritik siswa, membuat rasa bersalah pada siswa, itu bukan menguatkan karakter, justru malah sebaliknya. Kalau misalnya penerimaannya kurang dari anak tersebut, itu akan menjatuhkan anak tersebut. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Karena sesuatu yang dipaksa itu tidak akan baik. Jadi jadi negatif. Ini terkait disiplin positif. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti yang di awal saya sampaikan, bahwasannya disiplin itu harus tumbuh dari dalam diri siswa dan kita bertanggung jawab untuk mengajarkannya atau menuntun siswa-siswi kita. Kemudian terkait dengan urusan nilai-nilai kebajikan, di sini saya menambahkan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dipercaya oleh seluruh umat di dunia. Universal, berarti seluruh umat. Rajin, kata rajin itu kita yakin itu adalah kebajikan. Mau di Indonesia, mau di Ciparu, mau di Tasikmalaya, mau di Amerika, rajin itu kebaikan dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa hubungannya? Nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Ada hubungan terkait dengan nilai-nilai kebajikan ini. Selanjutnya disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Seperti kita lakukan tadi, saya tidak dapat memaksa Bapak Ibu, apalagi memarahi Bapak Ibu untuk meminta sesuatu yang Bapak Ibu tidak ingin berikan. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan sebenarnya sudah tertuang dalam 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpendidikan global, gotong royong, kreatif, berladang, bisnis. Jadi misalkan yang tadi jujur itu berarti sudah masuk mana ranahnya? Berakhlak mulia, tanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku itu apa sih Pak?
motivasi manusia itu ada karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya ada juga motivasinya itu karena keluar dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya untuk keyakinan sekolah. Di sini Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar sebenarnya untuk keyakinan sekolah karena saya yakin Bapak dan Ibu juga sebenarnya sudah pernah menerapkan di kelasnya masing-masing. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu menjadi wali kelas begitu ya, seperti itu. Jadi keyakinan sekolah ini merupakan wujudnya terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Seperti halnya yang kita lakukan di awal tadi, kita membuat keyakinan kelas dan kita sepakati bersama menjadi kesepakatan kelas. Keyakinan sekolah adalah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi mohon diingat Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas itu harus dengan kata-kata yang positif atau bukan kata-kata yang negatif. Tidak menggunakan kata jangan, tidak boleh, tidak, dilarang, dan sebagainya. Jadi usahakan untuk membuat keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif. Kita akan coba untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi nanti kita buat keyakinan kelas. Misalkan di dalam tata tertib atau peraturan bahwa tidak boleh terlambat masuk kelas. Kita buat menjadi nilai-nilai keyakinan kelas. Bagaimana untuk cara merubahnya? Oke, misalkan yang pertama, tidak boleh terlambat masuk kelas. Menurut Bapak Ibu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Masuk kelas Tepat, disiplin. Betul sekali. Kita coba ya, langsung lihat aja. Tidak boleh terlambat masuk kelas itu termasuk ke kemudian dilarang mencontek, jujur, jangan mengganggu teman saat pembelajaran berlangsung, saling menghormati. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dipercaya, yang diyakini oleh seluruh siswa. Disiplin, jujur, saling menghormati itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Dan misalkan dari peraturan-peraturan ini untuk membuat keyakinan kelas itu tidak harus terlalu banyak karena akan susah diingat oleh anak pastinya. Jadi kalau misalnya yang masuk ke ranah disiplin, ya kita masukkan saja disatukan saja gitu. Nah, untuk membuat keyakinan kelasnya bagaimana Bapak Ibu? Masuk kelas tepat waktu. Jadi ini sudah berkonotasi positif ya Bapak Ibu. Kalau pakai kata harusnya wajib, boleh tidak? Boleh. Seharusnya atau kalau misalnya itu kan terkesan paksaan, terkesan memaksa ya. Jadi lebih baik memang dihindari, tapi sebenarnya itu bisa. Tapi lebih baiknya dihindari yang bersifat memaksa. Harus, wajib, memaksa ya. Dilarang mencontek saat melaksanakan ujian. Mengerjakan soal dengan percaya diri. Oke, bisa. Soal dengan percaya diri. Kemudian saling menghormat, jangan mengganggu teman saat pembelajaran berlangsung.
Kumaha ya kayak batu lagi. Saya mohon Pak. Oh, oke, siap. Kita ice speaking. Ya karena mungkin ada yang baru juga tapi tidak apa-apa ya. Sekarang kabarnya juga baru. Silakan berdiri Bapak Ibu. Berdiri lagi. Ya sambil meregangkan lah supaya tidak panas. Aturannya atau kegiatannya yaitu saya akan membagi dua orang yang saling berhadapan itu menjadi sebuah kalimat kata hijau atau warna hijau dan hitam. Warna hijau dan hitam. Silakan siapa yang mau hijau, siapa yang mau hitam. Siapa yang mau hijau? Bapak hijau, Agung hitam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu urutkan seperti ini. Yang saya bilang misalkan hitam itu yang menangkap lawannya. Jadi yang disebutkan itu yang menangkap lawannya. Jadi lawannya yang menghindar. Nah kalau misalnya hitam langsung katakan cepat ya. Yang hijaunya menghindar dan sebaliknya. Menghindar. Jadi kalau misalnya tidak kenal berarti itu 1-0 poinnya untuk yang menghindar. Oke, saya berikan 3 kesempatan Bapak Ibu. Cepat posisi kamu begitu mahal ya para mana silakan. Hijau. Berarti hanya kita sekarang hijau. Oke, siap. Sudah ada yang mau masuk ini? Satu sama. Oke. Hitam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini akan mencairkan sedikit suasana ya Bapak Ibu. Ya, mencairkan sedikit suasana di tengah-tengah kesibukan kita. Ya, betul Pak Haji. Jadi ternyata apa yang kita lakukan barusan itu merupakan kebutuhan dasar daripada kita. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita butuh tersenyum, tertawa, senang, bermain bersama. Itu adalah kesenangan bagi kita. Pak Chandra, mau bertanya dulu boleh? Ya, boleh. Bagaimana cara menyikapi siswa seperti ini? SBK yuk, kita buat kampus kemarin ke Pak Wiji, kita kan jadi ikut. Nah, bagaimana menyikapinya? Sebenarnya gini. Berarti sudah senang. Berarti ada yang kita cari poin positifnya aja. Mungkin anak itu memang sudah senang. Atau mungkin kita bisa kembalikan lagi kepada anak. Apakah ada yang bisa menyiapkan untuk restriksinya? Ya, atau misalkan dia ingin apa nih restriksinya mau yang hubungan itu melalui karena keinginan anak itu yaitu merupakan suatu ini tadi kebutuhan dasar tadi. Ya. Jadi mungkin saja ada beberapa atau memang ya kita cari lagi ya tidak apa-apa. Atau mungkin ada yang mau menambahkan kalau ini misalkan atau pada dek terkait dengan hal tersebut. Harus menyiapkan banyak Banyak. Ya benar opsi. Jadi kita harus memang menyiapkan beberapa opsi ya kalaupun memang ya memang tidak harus dipaksakan gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan dengan SBC itu memang sedikit membantu, bukan sedikit membantu dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa. Jadi di sini ada sebuah pernyataan, Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi yang gagal itu
dicintai, dihargai, disayangi oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah kekuasaan atau penguasaan. Misalkan siswa ingin menjadi pemimpin atau ketua OSIS, pemimpin kelas, dan sebagai KM, itu adalah kekuasaan. Tidak dipungkiri itu juga ada di dalam diri seseorang, diri manusia, dan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini kebebasan untuk menentukan pilihan. Dan terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan yang seperti kita lakukan barusan. Di sini ada sekali kasus. Ibu Zulaika merupakan guru dan wali kelas 9A. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Bagaimana Bapak Ibu? Oh iya, Doni dan Tommy. Nanti poin, bukan salah saya, nanti salah Tommy. Doni dan Tommy gitu. Tommy Doni. Ya, jadi namanya itu Tommy Subdoni. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin cari perhatian. Oke, bisa cari perhatian. Atau mungkin ada itu penguasaan, ingin menguasai makanan temannya. karena kekuasaan atau ingin menguasai makanan orang lain atau makanan temannya. Apa? kurang Makan ya mungkin ya. Bertahan hidup. Jadi beberapa kebutuhan dasar manusia itu mungkin saja menjadi alasan dari Tommy Subdoni ini. Jadi mungkin yang pertama ini, mungkin alasan Tommy karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang dan memberi uang jajan. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, alasan yang kedua mungkin karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kemudian ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, karena mungkin juga temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ditakuti, disegani, atau yang dihormati seperti itu. Atau ada lagi yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, jadi dia memaksa untuk makan makanan temannya. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan untuk memilih atau ialah setidaknya mencoba hal-hal yang baru seperti itu. Dan terakhir, ini harusnya kelima ya. Karena dia melakukannya hanya iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Nah, melakukan iseng ini merupakan mungkin kebutuhan dari akan kesenangan daripada Tommy. Saya Pak Chandra, Ya, silakan. di diskusi bersama-sama. Ya. Ketika berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang lima itu, mungkin kalau kasus Tommy kan itu sebab akibat ya kalau di bahasa Indonesia. Ya. Akibat tidak sebabnya. Jadi Tommy itu meminta makanan ada sebabnya yang lima itu. Ya. Nah, karena di sekolah itu si kebutuhan dasar manusia yang lima ini sebenarnya
kasih sayang apanya, tapi kan kita tidak tahu karena sisi itu diam. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak perlu terus suami lebih pelan gitu kan. Dari awal mula kita sudah tahu gitu. Oke, bisa dengan itu. Tapi kita juga nanti akan pelajari tentang posisi pantura kita, bagaimana supaya kita lebih dekat dengan bisa ya. Jadi untuk posisi kontrol itu menurut Dian Person berarti ya menyebutnya posisi kontrol itu ada 5 upaya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah di sini Bapak Ibu, kalau kita sadari sebenarnya kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Setiap posisi juga pernah ya? Yang paling dominan terjadi yang paling atau ada yang lain? Ada yang mungkin menerapkan sebagai teman, tapi kebanyakan memang ya saya sendiri pun sebetulnya kalau misalnya di refleksikan dari dulu memang kebanyakan karena mau hukum gitu kenanya. Ya mudah-mudahan kita dapat memperbaikinya di masa yang akan datang Bapak Ibu. Ada seperti itu, semangat kebanyakan anak-anaknya jadi Kadang kita juga jadi canggung kalau misalnya kita menggunakan sebagai teman pada misalkan yang berlawanan jenis gitu kan. Misalkan saya dengan anak didik atau siswa yang perempuan itu kadang apa ya? Mau kita main gitu. Jadi gimana ya kan? Jadilah tidak terlalu gitu. Jadi ada beberapa itu sebagai penghukum itu akan biasanya siswa itu akan menghindari hukuman. Jadi motivasinya itu adalah untuk menghindari hukuman. Kalau untuk teman dan pemantau, jadi tujuan anak itu motivasinya adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan terhadap orang lain. Kalau sebagai manajer, tujuan atau motivasinya itu tumbuh dalam dirinya atau menghargai diri sendiri. Di sini ada salah satu contohnya, Bapak Ibu. Oh, iya, si Revan. Pak Gete. Kaburangan Revan. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Menurut Bapak Ibu bagaimana dalam posisi penghukum ini? Kalau saya jadi anaknya saya akan sedih Pak. Akan sedih, Akan sedih. Akan pasti akan teringat, ya merasa marah, merasa marah betul sekali. kesan. Ya, betul sekali Pak Ibu. Nah itu dampak-dampaknya. Jadi dalam posisi penghukum ini ciri-cirinya yaitu berbicara dengan nada menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal, bisa dengan kata-kata, fisikis atau dengan fisik di pusat. Selanjutnya dampaknya. Dampaknya murid cenderung memberontak, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau pelajaran tersebut, dan ini termasuk identitas yang gagal berupa dorongan kontrol dari eksternal.
motivasinya motivasi eksternal. Selanjutnya, posisi membuat rasa bersalah. Apa sih Pak? Itu kan Pak ya. Itu nanti bayar sih. Itu yang tadi Pak ya. Itu yang tadi. Iya, benar. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Iya, baik. Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Untuk posisi pembuat rasa bersalah itu ditandai dengan berbicara berkata tenang. Sebenarnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Cenderung melembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah ini nih, cenderung melembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi saudara-saudara umat ya, nyumpun ya. Dan itu biasanya memang menyakitkan juga gitu kan, menyakitkan bagi murid. Guru akan menyatakan hal yang membuat murid di posisi salah dan membuat guru menderita misalkan gitu kan, seperti tadi. Dampaknya yaitu membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, identitas gagal. Kemudian memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu efek yang terjadi Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu juga atau saya sendiri juga pernah mengalami hal tersebut dan itu masih terngiang-ngiang oleh guru saya yang itu Kuma, masih ingat ya zaman-zaman dulu. Rendah diri dan menarik diri dari lingkungan berupa dorongan kontrol eksternal. Ini juga masih berupa motivasi atau dorongan kontrol eksternal bila pun dia melakukan hal tersebut. Ini sebagai posisi teman dulu. Di Repandi. Repandi Pak. Naren, Hah? Awas ya? Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis semua saya rumah bapak saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlalu bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap jangan kerja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ada saja namanya ya. Jadi dalam posisi teman, berbicaranya dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, dan murid merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Dampaknya membuat murid merasa tergantung pada orang lain. Murid tidak mandiri dan tidak mampu berpikir untuk dirinya. Murid bisa berlaku baik, namun hanya terhadap orang-orang tertentu saja. Jadi kalau misalnya yang dekat dengan dia pasti baik, tapi kalau yang biasa saja yang tidak dekat, ya tidak terlalu baik juga. Murid kesayangan. Ya, murid kesayangan. Masih berupa dorongan kontrol eksternal. Tak pada dia yang saya cukup kesayangan tadi.
Fernando itu berbicara dengan datar, tidak emosional maupun menggunakan suara tinggi, tidak bersedar juga, namun mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi dibenturkan dengan aturan atau dibenturkan dengan konsekuensinya. Jadi ekspresi wajahnya datar dan cenderung formal, itu ciri-ciri yang memantau. Dampaknya murid cenderung menghitung, mengukur dan mempertimbangkan. Hitungan, menitik beratkan pada sanksi ataupun hadiah, diberikan hadiah. Bila terjadi sesuatu, maka konsekuensinya ini, maka itu akan tergantung, akan menjadi ketergantungan. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Itu identitas sukses berhasil masih berupa dorongan kontrol eksternal. Yang terakhir, posisi manajer waktu itu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masih sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini sebagai posisi manajer. Jadi ciri-cirinya berbicara aja dengan suara yang netral, tidak emosional dan bernada tinggi. Guru tulus memberikan pertanyaan bermakna. Guru membimbing murid agar memecahkan masalahnya sendiri dan ekspresi wajahnya ramah dan santai. Dampaknya yang terjadi, murid menjadi mandiri karena dia bisa menentukan solusinya atas kesalahan-kesalahan dia. Percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Murid mampu berefleksi atas tindakan yang diperbuatnya dan ini merupakan identitas sukses atau berhasil. Dan berupa dorongan internal, bukan eksternal, tapi internal itu dari dalam diri. bisa. Selanjutnya Bapak Ibu untuk posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, seperti yang barusan kita lihat. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, ini yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menekan keyakinan. Seperti misalnya yang tadi Ibu siapa namanya? Ibu Betania, bukan ibunya Naren. Ya, dia juga melakukan hal tersebut. Jadi distabilkan restitusinya, validasi tindakannya, dan menanyakan keyakinan. Untuk
perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya seperti halnya yang sudah kita pelajari tadi, bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu harus semuanya terpenuhi. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah ini mungkin salah satu jawaban yang tadi pertanyaan dari Pak Wiji. Jadi kita sebagai guru harus ikut proaktif juga sebenarnya. Tidak menunggu respon dari serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Untuk validasinya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan? Ya. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau di dalam dirinya sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah yang dia lakukan. Biasanya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan sebagainya. Jadi akhirnya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang 6 ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi pendidik yang baik yang menumbuhkan budaya positif di sekolah kita bersama. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Walaupun saya secara belum menerapkan, tetap di kegiatan sistem positif ini banyak hal yang kadang saya dengan guru pengalaman itu masih bertentangan tentang bagaimana mahasiswa berguru menghukum. Seperti Pak Chandra di awal bilang bahwa pembelajaran dewasa itu kan andragogi ya Pak. Ya. Sedangkan kita pembelajaran anak didik yang usianya masih usia remaja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika melihat pembelajaran andragogi contohnya di Tamtama, di Secapa gitu ya, atau di Perwira gitu, kan itu alam kita ya Pak ya. Kadang banyak guru-guru yang merasa tuh kayak di Tentara disiplin seperti itu bagus, mereka melakukan sesuatu prok disiplin, rajin gitu ya, dengan cara militer. Nah bahkan ketika pramuka akan di dalam tanda dihapus dari sekolah, banyak yang protes karena pramuka ini menerapkan disiplinan yang sampai habis seperti militer. Nah apakah kegiatan pramuka dan juga militer di andragogi di polisi ini salah gitu? Kalau salah, apa yang harus dibenarkan? Atau orang-orang yang masuk ke pramuka atau militer ini adalah orang-orang pilihan yang siap untuk disiplin? Nah itu pertanyaannya. Mungkin saya sedikit menjawab ya. Mudah-mudahan ini tidak puas saya jawabannya. Tidak puas. Menjawab kepada Ya. Atau mungkin nanti ada yang menambahkan. Jadi benar Pak Uji bahwasannya kalau misalnya kita ketahui zaman sekarang ini ya sekarang gitu ya khususnya kekerasan di sekolah itu apalagi ya sangat disorot. Padahal kalau misalnya kita lihat di militer ataupun dalam kegiatan-kegiatan pramuka itu kan sudah sering dilakukan. Tapi sebenarnya itu masuk lagi kepada kepercayaannya atau kebiasaannya, budaya positif. Bagi kita mungkin yang tidak terbiasa itu merupakan hal-hal yang negatif. Bagi yang tidak terbiasa, misalkan di sekolah kamu nanya begitu kan kekerasan gitu kan. Mungkin bagi kita negatif, tapi bagi mereka itu positif. Jadi budayanya itu. Mungkin seperti itu Pak Wiji kalau saya melihatnya pilihan. Ya, berarti orang-orang pilihan yang memang mempercayai bahwa itu adalah kebaikan bagi mereka. Mungkin itu Pak Wiji, kalau untuk yang lain silakan Pak Wiji.
Kira-kira setuju ke? Kalau bukan berarti mendukung ya, tapi kalau misalnya ada yang sedikit keras, tapi dengan tujuan mendisiplinkan, saya rasa itu tidak apa-apa. Atau mungkin kita apa satu generasi ya, kita zaman dahulu kan telat, memang terkadang di kita saat ini udah terus lagi gitu. Memang kadang memang ada beberapa anak yang memang perlu untuk memberikan shock therapy. Meskipun kalau saat ini kan sedikit-sedikit tinggal sehingga jujur ya, buku saat ini kehilangan Jadi dibawa karena kita agak keras berbicara, maksudnya ya viral gitu. main fisik, menjewer apapun itu kekerasan secara fisik. Jadi terkadang kita bingung bagaimana cara mendidiknya. Tapi masih ingat saya kembali ke masa lalu. Dan masa lalu itu kemarin lah sebelum adanya ini. Tapi saya bagus ya, di sisi positif memang harus terjaga dalam diri sendiri. Namun yang jadi masalah ketika kita PPDB, kebanyakan orang tua dulu juga sampai sekarang, kenapa dulu SMK Kelautan itu dipakoin? Karena kedisiplinnya luar biasa. Sampai-sampai rambutnya diseragamkan berarti, semuanya seragam, kedisiplinnya begitu ketat, hingga orang tua itu memilih sekolah tersebut. Nah di sekolah kita juga mungkin salah satu daya tariknya itu ketika siswa disiplin, pasti di daya tarik. Nah, yang ingin saya diskusikan di sini bagaimana caranya agar disiplinnya tetap kuat, tapi kita Masih dalam manajer gitu. Posisi manajer. Ya mungkin Bapak Ibu ada ya ini diskusi ya dengan kita terbuka saja gitu bukan hanya kita baca ya ini diskusi saja ya diskusi. Mungkin bisa dari awal sih, dari kelas 7 terutama waktu itu kan dari awal PPDB istilahnya masih baru di sini belum mungkin bisa ada di push dari kelas 7, tapi dengan terus tidak ada kelonggaran ya. Kalau aku seperti itu satu kali terus yang paling utama di awalnya pihak sekolah ini yang paling ini ya, masalah HP dan lain sebagainya, disediakan format di atas materai menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah kalau memang itu tujuannya untuk mendisiplinkan. Soalnya ada beberapa kajian HP HP-nya dibuka oleh kita, itu bisa ditutup karena anaknya di bawah. Tapi kalau kita menyiapkan format di atas materai, misalnya bukan bebas ya, buku berhak, kalau tujuannya untuk bisa, itu orang tua atau siswa tidak bisa menyangka karena sudah ada setujuan di awal. termasuk kemarin saya lihat Pak Ivan gunting rambut siswa. Iya. Nah itu kan sesuatu yang kalau zaman sekarang dipikirkan itu Iya, jadi ada baiknya tapi di awal kita siapkan format untuk kita rencanakan. Nah itu juga mungkin sedikit ini ya. Bagaimana caranya itu bisa diyakini oleh orang atau oleh semua siswa? Nah itu cara-caranya Bagaimana kita meyakinkan atau siswa dapat meyakini bahwa misalkan berambut panjang di sekolah itu tidak boleh atau misalnya salah gitu kan. Bagaimana misalkan rambut yang dikerahkan itu salah gitu kan. Nah itu membuat keyakinan itu yang tidak bisa dilakukan oleh hanya satu orang, tapi kita butuh kolaborasi bersama seperti itu, mencari jalan keluar bagaimana supaya siswa lebih sadar akan hal itu. Jadi jangan sampai kita menjadi posisi manajer ketika sudah kejadian. Nah, Bagaimana kita memanage sebelum itu terjadi. betul. Misalkan kalau mungkin aku pernah mengetahui dari sekolah setiap kelas ada aturan-aturan yang harus disepakati. Misalnya, jadi aturan-aturannya ditempel di kalau tahu anaknya yang tidak boleh gondrong misalnya. Iya, Tidak boleh di
sebisa-bisa mendorong anak untuk meyakini bahwa hal itu kurang benar. Jadi pengacaranya dia yakin sendiri gitu, dalam dirinya tumbuh gitu. Bukan karena aturan itu dibuat oleh kita. Rambut harus rapi, tapi yang buat saya misalnya sebagai gurunya, maka anak pun tetap menolak. Jadi harus keluar dari dirinya. Bagaimana? Nah itu yang harus dicari caranya. Nah, mengarah dari sana, kalau kita harus karena kita akan masuk ke ajaran baru, saya merasa belum berjalan. Iya. Jadi kalau kita lagi kantor, tapi tidak berjalan. Makanya kenapa saya bertanya seperti itu? Yuk, ulana sarangan Pak Chandra, Pak Yudi, saran saya kan, untuk semester depan kita buat keyakinan sekolah. Dulu Pak Tata pernah mau membuat keyakinan sekolah, nantinya keyakinan sekolah tempel di kelas, keyakinan kelas tempel di kelas. Gitu. Jadi itu yang menjadi dasar buat kita bertindak. Kalau memang enak harus ditindak. Tapi mudah-mudahan tidak perlu ditindak, tapi dari keyakinan diri sendiri seperti yang tadi. Jadi mudah-mudahan Pak Chandra, Pak Yudi bisa memprakarsai perubahan berupa keyakinan. Iya, terima kasih Pak Yudi. Yang mudah-mudahan juga kita semua bisa terus berkolaborasi. Ya seperti saya bilang tadi, mungkin kalau sendiri atau berdua itu dampaknya kurang terasa. Tapi kalau untuk bersama-sama mungkin dampaknya akan lebih luas lagi. Ya,